Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama, ustadz, semoga keluarga ustadz dan tim kajian, dan semoga Allah dengan kasih sayangnya mengumpulkan kita kembali di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya dan doanya. Jazakallah khairan. Izin bertanya Ustadz, saya mohon nasihatnya Ustadz. Saya ini ibu satu anak usia batita. Saya lebih sering tidak sabar apabila ada tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan maunya saya. Terkadang dengan hal sepele yang ia lakukan, saya mudah sekali untuk marah, terkadang mencubit dan berkata-kata yang tidak baik. Padahal saya sudah tahu bahwa apa yang saya lakukan kepada anak saya bukan hal yang baik, dan akhirnya saya pun menyesal. Tapi nanti diulang lagi, begitu seterusnya. Apakah ini tanda ilmu saya tidak bermanfaat, Ustaz? Terkadang suami saya bilang, percuma ngaji, tapi nggak berubah. Saya sedih, Ustaz. Saya mau nasihatnya Ustaz, dan semoga Allah mudahkan pertanyaan ini. Ustaz jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kembali ke pembahasan kita bahwa berinteraksi dengan anak kecil itu dibangun di atas pondasi rahmah, pondasi kasih sayang, dan mengungkapkan kasih sayang. Bukan dibangun dengan pondasi hukuman atau amarah atau kesal dan seterusnya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, marah sama anak kecil, apalagi sampai nyubit, sampai berkata tidak baik, itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya nggak hilang, nggak berkurang. Itu hanya membuat masalah yang jauh lebih besar, khususnya jangka panjang. Artinya, coba kita lihat tujuan kita marahin dia, tujuan kita nyubit bahkan, itu untuk apa sih? Tadi beliau yang bertanya mengatakan agar anak mengikuti kemauan saya. Oke. Kalau itu tujuan kita, maka kita sampaikan nggak akan terjadi biidznillah. Justru akan membuat anak itu semakin jauh dari kemauan kita. Kalau kita bicara jangka panjang, itu semakin ngejauh tuh. Kalau kita bicara jangka panjang, dalilnya apa? Sabda Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia nggak akan disayangi. Kita yang memupuk kekerasan, kita yang memupuk rasa sakit, maka kita akan panen rasa sakit nanti. Tapi kan dalam Islam ada konsep pemukul anak. Iya ada, tapi bagaimana ketentuannya dan apa kesalahannya? Memukul anak itu di usia 10 tahun, itu pun kalau dia tidak sholat, itu pun ketika kita sudah kondisikan dari usia 7 tahun, dan kita kondisikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kesabaran, dan tidak miss. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Ajaklah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, dan pukul dia kalau dia tetap nggak mau sholat di usia 10 tahun. Kata para ulama, dijelaskan di antara masyayikh, mereka mengatakan bahwa usia 7 tahun anak harus diperintahkan untuk sholat, tapi secara persuasif, secara baik-baik, terus 5 kali sehari. Boleh dihukum? Nggak boleh dihukum. Terus diajak ditanamkan tentang tauhid, ditanamkan tentang Allah, diajak sampai kalau tetap nggak mau sholat di usia 10 tahun, padahal udah diajak 5 kali sehari minimal, dan baik, sambil dipeluk, sambil di ini dan sebagainya, maka disitulah
kebijakan tarbiyah berpindah. Ada pukulan, tapi pukulannya juga bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang membuat trauma, bukan pukulan yang menyakitkan dan seterusnya. Ini warning. Oh, ini hal yang sangat prinsip bagi kita. Adapun baru diajak 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, terus anak masih belum mau, terus orang tuanya lose kontrol, itu bukan yang diinginkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku udah nyerah Pak Ustadz sama anakku, aku udah capek, setiap aku ajak dia tetap nolak. Udah berapa tahun ngajaknya, Bu? 3 hari. Ya baru 3 hari udah nyerah. Coba bercermin lah kita. Dulu waktu kita bandel misalnya, tuh orang tua kita ngajak kita sholat berapa tahun, namanya kita langsung. Dan sekali lagi, kalau kita pakai cara begitu, hanya akan buat jauh. Kalaupun dia baik depan kita, bukan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu kita lengah, dia akan bermain kembali. Jadi hadirin Allah muliakan, solusinya adalah ungkapkan kasih sayang. Dan ingat, anak ini amanat, gak bisa kita suka-suka. Anak itu milik Allah. Kita ini dikasih amanat untuk mendidik mereka, bukan mengungkapkan emosi kita kepada mereka, mengungkapkan kekesalan kita kepada mereka. Kadang-kadang kita kesal sama siapa, pelampiasannya sama siapa. Kita kesal sama tukang sayur, begitu ketemu anak diomelin anak. Padahal anak kita kesal sama bapaknya anak-anak yang diomelin. Atau misal seorang ayah lagi punya masalah pelik di luar rumah, anak-anak kena. Kita kesal sama siapa, ungkapinya sama siapa. Jadi kalau mereka salah aja disikapi gitu, nggak adil. Ini mereka nggak salah seringkali. Lalu kita ungkapkan. Ingat, Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk. Allah ahkamul hakimin. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang nggak sayang, dia nggak akan disayangi. Kezaliman itu, kita kan udah bahas hadisnya, kezaliman itu kena di dunia sebelum di akhirat. Gimana kalau zalimin anak sendiri? Ini fatal. Maka solusinya minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Terus yang berikutnya, yakinlah bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Jadi di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita nyubit itu nggak gratis tuh. Itu akan ada panennya. Cubitan kita tuh, atau pukulan kita akan ada panennya. Ada betapa banyak anak trauma gara-gara dipukul orang tuanya, trauma. Dan nanti pelampiasan traumanya salah satunya kena orang tuanya. Itu udah banyak sekali kita lihat di masyarakat. Atau dia trauma gara-gara perlakuan kita, lalu dia buat masalah di luar, kita harus tanggung jawab sebagai orang tuanya. Ada kasus itu, banyak kasus kayak begitu. Ya karena ada yang mupuk. Akhirnya pertumbuhannya bermasalah, goncang pertumbuhannya. Pertumbuhannya goncang, dia punya masalah di luar. Punya masalah di luar, yang korbannya nyerang kita nanti. Itu yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala bishawab. Lalu yang berikutnya, apakah ilmu kita nggak bermanfaat? Belum tentu. Bisa jadi bukan nggak bermanfaat, belum maksimal manfaatnya. Kalau suami bilang percuma ngaji tapi nggak berubah, jangan ditelan letterlock. Itu maksud suami nasihat. Buktinya suami nggak larang kan, gitu loh. Buktinya hari ini bisa ikut kajian. Jadi berarti suaminya nggak larang. Kalau suami bicara zahiron wa batinan, luar dan dalam, kita udah dilarang. Ini maksudnya nasihat, tapi dengan bahasa begini.
terlepas ini kalimat yang tepat atau enggak, tapi kita nggak usah bahas itu dulu. Kita bahas ini masukan dari suami, nasihat dari suami agar kita berubah, agar kita ngamalin ilmu kita. Dan untuk berubah memang harus ngaji, bukan gini loh. Kita tuh kalau punya masalah di paru-paru, maka jantung nggak usah diotak-atik, misalnya. Kalau kita punya masalah di jantung, lambung nggak usah diotak-atik. Perbaiki yang sakit atau yang ada masalah. Ini masalahnya di mana? Kalau ngajinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya, maka isunya, masalahnya bukan di ngajinya, masalah di pengamalan, gitu loh. Jadi udah ngajinya nggak usah ditek-atik, tetap aja belajar. Yang perlu diperbaiki ini pengamalannya bagaimana. Atau mungkin adabnya kurang, pemulihan terhadap ilmunya kurang. Jadi ngajinya udah rutin nih, ya udah, yang udah benar dijaga. Nah, aku miss di mana sih? Oh, aku kurang memuliakan ilmu, makanya kurang berkah. Ya udah, muliakan ilmu dong. Walaupun ngaji kita online, tapi tetap duduk benar, nyatet, pakai pakaian yang bagus, karena Allah ngelihat kita. Jangan terdistract gadget lah, inilah dan itulah, kecuali terhadap hal-hal yang lebih fardu lagi atau yang lebih urgent lagi, misalnya berkaitan dengan suami gitu loh, atau ada kewajiban dengan anak. Tapi selain itu fokus biar berkah ilmunya gitu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati dan berkahi Imam Nawawi, ulama-ulama, ustadz dan tim. Afan Ustadz, anak angkat anak perempuan sejak usia 5 hari. Anak sayangi sudah seperti anak sendiri. Setiap hari anak peluk dan cium, tapi anak menyadari bahwa nanti setelah anak ini balik, anak udah tidak bisa bersentuhan lagi karena bukan mahram. Pertanyaan anak, apakah akan mempengaruhi anak ini setelah dewasa karena tidak mempengaruhi sentuhan kasih sayang seorang ayah? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiikum barakallahu. Yang pertama, semoga ini jadi amal soleh buat yang bertanya, memberikan kebaikan, dan ini biayanya kan nggak sekecil, dan totalitas, dan semoga mendapatkan pahala, asal jangan dinisbatkan ke dirinya. Jadi jangan diklaim ini anak kandung atau pakai bin kita, karena salah satu yang dilarang oleh Nabi kita SAW adalah menasabkan seseorang ke bukan ayah kandungnya. Itu poin-poin yang kedua. Ketika anak perempuan ini sudah balik, maka bukan mahram lagi dengan kita, bukan mahram lagi dengan kita. Itu hukum asal. Nah, apakah akan mempengaruhi sentuhan kasih sayang seorang ayah? Insya Allah enggak, kalau kita udah maksimal di masa kecilnya ya. Gini loh,
yang paling penting yang perlu kita camkan adalah yang kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas insyaallah di hadis berikutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi seseorang, menyayangi seseorang ketika kita sudah maksimal menjalankan tugas kita. Bukan sebatas kuantitas. Kita maksimal menjalankan tugas, menjalankan perintah, dan seterusnya. Kalau kita udah maksimal, maka Allah akan tolong. Ittaqullah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Makanya sebagian ahli mengatakan bahwa bedakan antara anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya karena ayahnya meninggal atau sakit stroke ketika dia lahir, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dengan tidak dapat kasih sayang ayah karena ayahnya lalai dalam memberikan kasih sayang. Ayahnya ada tapi nggak di ini. Maka sebagian ahli mengatakan beda hasilnya, dan itu kesimpulan yang didukung oleh dalil. Nabi SAW nggak dapat kasih sayang ayah, tapi apakah ada kekurangan? Nggak ada. Nabi Isa alaihissalam, Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa nggak dapat kasih sayang ayah. Apakah mengurangi kematangan beliau? Enggak. Nabi Yusuf alaihissalam kecil disingkirkan sama kakak-kakaknya, akhirnya keputus tuh kasih sayang ayah. Apakah kehilangan kematangan, pertumbuhannya berantakan? Enggak. Kenapa demikian? Karena mereka nggak dapat kasih sayang bukan karena kelalaian, tapi memang Allah takdirkan nggak begitu, bukan karena kelalaian. Bedakan sama ayah yang nggak punya waktu sama anak, yang nggak mengungkapkan, yang cuek, yang ninggalin dan seterusnya. Beda lah. Yang satu dosa, satu enggak. Masa disamakan satu dosa, satu enggak? Nah, kasus ini, insya Allah kalau sesuai dengan apa yang disampaikan beliau ya, ini kan ini udah bonus, udah kredit gitu loh. Ini anak sebenarnya nggak ya udah, misalnya anaknya terbuang, nggak ada siapa-siapa dan seterusnya, lalu kita asuh, berarti ini kan bonus buat dia gitu loh. Walaupun itu menjadi kita punya tanggung jawab, tapi kita udah berusaha maksimal sampai di titik balik udah selesai. Itu titik maksimal kita, maka selesai insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Allah ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan para ulama seluruhnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Ustadz izin bertanya, saya dari kecil terbiasa dalam keluarga kaku, jauh dari menunjukkan kasih sayang dari orang tua. Dan sekarang ketika sudah dewasa dan belajar, saya ingin coba menunjukkan rasa sayang, tapi sulit karena tidak terbiasa. Jika menelpon selalu memantau kabar, saya bingung mau tanya apa lagi. Dan sifat kaku tersebut sampai saat ini masih ada pada ayah. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu yang kita bahas, ini pola yang dibangun oleh orang tua. Ini pola yang dibangun oleh orang tua. Dan kalau pola itu sudah baku,
kayak ngebangun apa, kalau semen itu udah kering, udah susah gitu loh. Makanya nggak heran, makanya sebagian orang tuh kalau di luar tuh ramahnya minta ampun, seru, eh apa ya, pokoknya asik dan lain sebagainya. Itu begitu di keluarga diam, gak banyak ngomong. Sebagian orang bilang, ah itu muka dua, itu munafik. Enggak, ada banyak kasus nggak munafik. Orang munafik apa sih? Orang munafik kan idza haddatsa kadzdzaba, jika bicara dia bohong. Dia nggak bohong. Dan dia akui, saya bingung ya. Orang munafik itu menyembunyikan menyembunyikan kekafiran, menunjukkan keimanan. Dia nggak menyembunyikan kekafiran. Bahkan dia ngakuin, saya memang punya masalah ini. Tapi kalau sama temannya bisa seru segala macam. Kenapa demikian? Di antara faktornya aja, Mas. Ketika di keluarga itu pola sudah terbentuk, kayak cor-coran udah kering gitu loh. Udah susah dia apa-apa. Adapun di luar, dia kayak bangun pola baru. Dia bangun pola baru. Dan dia sekarang belajar harus ramah segala macam, dia coba praktekkan. Terus chemistry dapat, yang satu juga enak, dan mungkin humble juga, udah ketemu deh. Kayak botol sama tutup ketemu. Tapi sama keluarganya, itu pola udah dibangun 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Sangat-sangat sulit. Ini kita bukan berikan justifikasi kepada penanya, bukan. Tapi kita yang jadikan semua kita ini jadi ibrah gitu loh. Jangan sampai pola itu udah kering, udah keras, udah kebentuk, karena kalau udah bentuk udah susah dia ini kan. Adapun bagi yang bertanya, kita mengerti perasaannya, susah banget. Ya udah, minta pertolongan sama Allah dan berusaha pelan-pelan lah. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Apalagi kalau misalnya itu tadi kita udah berusaha terus orang tua kita tetap hambar, karena kan memang ini pola buatan mereka secara umum. Jadi kalau mau ramah itu seringkali ya namanya komunikasi kan biasanya dua arah. Jadi artinya seringkali ketika orang berusaha itu nggak ditolong sama lawan bicaranya, karena seringkali lawan bicara yang ngebangun pola itu. Jadi kita kebayangin susah. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Semoga Allah kasih taufik. Dan ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, ungkapkan kasih sayang agar kita disayang oleh Allah, lalu disayang oleh manusia. Dan jangan sampai kita menyesal nanti ketika pola sudah terbangun dan sangat sulit untuk diperbaiki. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.